Shalom anak-anak kelas 6. Puji syukur kepada Tuhan, kita ketemu kembali dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Pelajaran pertama ini temanya yaitu ibadah yang sejati. Pada pertemuan pertama ini kita akan fokus belajar arti ibadah yang sejati. Indikator yang harus kita capai dalam pelajaran ini yaitu siswa dapat menjelaskan arti ibadah yang sejati. Siswa juga dapat menuliskan cerita dan menceritakan pengalaman pribadi dalam kaitan dengan ibadah yang berkenan kepada Allah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, anak-anak semua, murid-murid kelas 6 yang dikasihi Tuhan, terlebih kita akan memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, jikalau pada hari ini kami dapat bertemu dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tuhan, kami berdoa kepadamu, berkatilah waktu kami belajar pada hari ini, berkati kami, murid-murid maupun guru kami. Ajar kami ya Tuhan, agar kami mau duduk diam dan mendengarkan penjelasan dari guru kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, yang akan mendasari pelajaran kita hari ini yaitu dari Roma 12 ayat 1-2. Buka Alkitabnya dan buka surat Roma pasal 12 ayat 1-2. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Murid-murid sekalian, pada umumnya orang Kristen itu mengenal apa yang namanya ibadah. Bahkan kita, orang-orang Kristen, mengikuti beberapa ibadah. Misalnya, ibadah di gereja, ibadah di rumah, ibadah di sekolah, dan beberapa ibadah-ibadah yang sering kita ikuti. Ibadah itu tidak sekedar rutinitas anak-anak, tetapi ibadah adalah suatu tindakan yang harus sungguh-sungguh dilakukan. Karena Alkitab menjelaskan, atau firman Tuhan menjelaskan kepada orang percaya bahwa ibadah itu adalah merupakan ibadah yang sejati. Arti ibadah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI dijelaskan bahwa ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah. Jadi ibadah itu bukan main-main. Ibadah itu merupakan perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Sang Pencipta atau bakti kita kepada Allah. Jadi kalau kita perhatikan arti yang tadi dalam Kamus Bahasa Indonesia itu, maka ketika kita ibadah, itu adalah waktu kita menyatakan bakti kita kepada Allah. Ketika kita datang beribadah, anak-anak, ketika kita ibadah di gereja, ibadah di rumah, ibadah di sekolah sekalipun, ya itulah waktu kita juga menyatakan bakti kepada Allah. Kenapa kita berbakti kepada Allah? Ya karena Allah itu sudah baik dalam hidup kita. Allah telah menciptakan kita, memelihara kita, memberikan kita kehidupan, bahkan memberikan kita keselamatan. Makanya orang-orang percaya sudah seharusnya harus berbakti kepada Allah. Jika ibadah itu merupakan perbuatan bakti kepada Allah, maka sesungguhnya ibadah itu tidak terbatas pada ibadah di gereja, di rumah, di sekolah, melainkan ibadah itu melingkupi seluruh tindakan dan perbuatan setiap orang. Itulah ibadah. Apapun yang kita lakukan, kita bekerja, kita menolong orang, kita taat, kita menyembah Tuhan, itu semuanya tindakan dan merupakan ibadah. Dan itu dikatakan adalah tindakan bakti kepada Allah. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaatnya yang tertulis di Roma 12 ayat 1 bahwa ibadah sesungguhnya adalah mempersembahkan hidup kita sendiri. Itu ibadah sesungguhnya. Hidup sebagai persembahan yang hidup. Hidup yang kudus dan hidup yang berkenan. Itulah ibadah. Nah, anak-anak, kita lihat satu-satu. Yang dimaksud dengan hidup sebagai persembahan, yaitu hidup kita ini kita serahkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Perbuatan dan perkataan kita menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, kita diminta untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup kudus. Hidup kudus, ya, anak-anak. Orang-orang percaya diminta untuk memiliki hidup kudus. Setiap orang tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang
hati yang tidak berkenan kepada Tuhan, apalagi melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Atau dengan singkat dikatakan bahwa orang percaya tidak melakukan perbuatan dosa. Nah, hidup berkenan, ya, perbuatan dan perkataan orang percaya harus berkenan kepada Allah. Lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Katakanlah hal-hal yang sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi hidup kita harus berkenan. Jangan sampai Tuhan melihat kehidupan kita yang tidak baik, tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa kita tidak berkenan? Karena perbuatan kita mungkin tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Perkataan kita, kelakuan kita tidak mencerminkan, ya, apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu, ibadah sejati sesungguhnya tidak terbatas pada seberapa banyak kita berdoa, bernyanyi, bahkan baca firman Tuhan. Atau sesering apa kita beribadah di gereja, anak-anak. Bukan itu. Tetapi ibadah sejati ketika kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Beribadah ya berkenan kepada Allah. Berdoa ya berkenan kepada Allah. Menyanyi ya memang berkenan kepada Allah. Tapi di balik itu semua, selain itu, maka kita juga dalam tindakan kita sehari-hari, kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Apa contohnya hal-hal yang berkenan kepada Allah yang harus kita lakukan? Menolong sesama kita, mengampuni sesama kita, bisa bekerja sama dengan orang lain, taat kepada guru, hormat kepada guru, dengar-dengar dengan orang tua, sayang kepada orang tua, sayang kepada teman. Itulah semua perbuatan yang berkenan kepada Allah. Jadi bagaimana ibadah sejati itu dikatakan dapat ada dalam hidup kita ketika kita ya semua melingkupi itu. Beribadah ya iya, perbuatan ya iya, dan perkataan apalagi. Beberapa contoh perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Allah dapat kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi anak yatim dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah sejati, kalau kita perhatikan ayat yang baru saja kita baca tadi, itu berbicara soal perbuatan dan perkataan. Ya, perbuatan mengekang lidah, artinya jangan katakan perkataan yang tidak baik, kata-kata yang menyakiti orang lain, kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu perbuatan itu misalnya mengunjungi anak yatim, mengunjungi janda-janda, dan kemudian apa? Mampu menjaga diri. Dan masih banyak yang harus kita lakukan yang berkenan kepada Allah melalui perbuatan dan perkataan kita. Jadi firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa ibadah sejati sesungguhnya ketika kita mampu menjaga lidah kita, lalu bertindak, berguna, bermakna bagi orang lain, itulah ibadah yang sejati. Karena itu perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan sebagai bentuk ibadah kita, anak-anak, misalnya taat kepada orang tua, sayang kepada kakak dan adik, mengasihi teman, menolong orang lain, bahkan menjaga kebersihan lingkungan. Itu juga termasuk. Selanjutnya, ini adalah kegiatan siswa yang dapat dilakukan. Yaitu yang pertama, menjawab pertanyaan. Ini ada 3 pertanyaan yang siswa boleh kerjakan, boleh jawab. Lalu bercerita. Nah, ini membuat sebuah cerita. Ceritakanlah pengalaman kamu beribadah dalam sebuah cerita dalam kertas selembar. Ya, menulis atau boleh dikatakan tuh mengarang sebuah cerita.
Kami minta bantuannya untuk subscribe, like, bahkan komentar, dan juga jangan lupa untuk mengklik lonceng agar pertemuan kedua, ketiga pelajaran pendidikan agama Kristen, ketika Bapak ya Ibu mengklik tombol lonceng, maka notifikasi ketika kami upload video berikutnya Bapak Ibu dapat memperolehnya. Nah, dari pelajaran kita ini ada refleksi. Saya memahami bahwa ibadah sejati adalah hidup saya sendiri, hidup kudus dan hidup berkenan kepada Tuhan. Saya akan menghormati orang tua, sayang kepada kakak adik, dan mengasihi teman, bahkan sesama. Saya mengerti bahwa ibadah tidak hanya ibadah di gereja, di rumah, di sekolah, dan ibadah-ibadah lain, melainkan ibadah sesungguhnya adalah ketika kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Demikian pelajaran kita hari ini, anak-anak. Kita akan tutup dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pelajaran agama kami hari ini telah selesai. Kami percaya setiap pelajaran yang sudah kami terima dapat menjadi pengetahuan bagi kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Maka kami dapat mengerti ibadah sejati yang sesungguhnya. Berkati kami Tuhan, berkati guru kami dan juga orang tua kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. God bless. Tuhan